Sebatang pohon yang diperkirakan berusia puluhan tahun, tumbang dan menimpa 1 unit sepeda motor dan 3 kios sepeda warga di Jalan Juanda, Kota Malang. Tumbangnya pohon tersebut diduga akibat akarnya sudah lapuk sehingga tidak kuat saat diterpa angin. Pohon berjenis sepatudan yang diperkirakan berusia di atas 50 tahun yang tumbuh di pintu masuk Kampung Warna-Warni, Jalan Juanda, Jodipan, Kota Malang, Kamis sore kemarin tumbang. Tumbangnya pohon tersebut menimpa 1 unit sepeda motor yang diparkir di sebelahnya dan 3 unit kios bedak warga. 3 kios bedak yang tertimpa pohon ini mengalami kerusakan parah pada bagian atap. Menurut saksi mata, pohon tersebut tumbang sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi jalan ramai, namun karena pohon yang tumbang jatuhnya perlahan-lahan, sehingga warga dan kendaraan yang melintas sempat menghindar. Tumbangnya pohon yang melintas di jalan ini membuat akses Jalan Juanda ditutup sementara. Akses jalan kembali normal setelah petugas dari Disperkim dan BPBD Kota Malang turun untuk menertibkan pohon tersebut. Sementara tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kejadiannya jam 4, habis itu tadi kan waktu mau ada orang ngopi, habis itu saya kira cuma angin-angin biasa gitu. Habis itu kalau tambah lama tambah roboh gitu loh. Habis itu semua langsung lari. Tadi pas jatuh ini kenceng nggak anginnya, Mbak? Nggak terlalu kenceng sih. Saya kira cuma goyang-goyang biasa gitu. Habis itu kalau tambah roboh itu. Jatuhnya langsung tiba-tiba apa pelan-pelan, Mbak? Pelan-pelan. Oke. Soalnya kan katanya dalamnya tuh ada lubang besar gitu loh. Langsung jatuh pelan-pelan. Tadi pas ini jatuh, kondisi jalan lagi ramai apa sepi, Mbak? Jalan sih untungnya nggak terlalu sepi. Cuma tadi ada hampir 1 mobil pelan kalau nggak agak banderan dikit langsung mungkin kena mobilnya. Tadi ada yang korban, Mbak? Nggak ada korban. Yang tertimpa apa ini, Mbak? Yang tertimpa toko sama warung bakso gitu kan. Berapa banyak, Mbak? 2 kalau nggak salah tadi. Simon Alfredo melaporkan. Oknum Kepala Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dirundung masalah, yakni dugaan perzinahan yang kini dalam penyelidikan Polres Batu belum usai. Kini disusul lagi kasus dugaan markup pengadaan mobil siaga dan biaya perataan tanah lapangan yang ada di Desa Ngenep, kini tengah dilaporkan warga ke pihak Inspektorat Kabupaten Malang. Puluhan perwakilan dari Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, mendatangi kantor Inspektorat di Jalan Raya Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang. Kedatangan para warga yang didampingi Reclassering Indonesia atau Lembaga Monitoring Indonesia untuk mengklarifikasi terkait laporan dugaan pengadaan mobil siaga Desa Ngenep yang menggunakan dana desa tahun 2020. Dari rencana anggaran belanja untuk pembelian mobil siaga dengan nilai sesuai faktur pembelian berjumlah 140 juta, kini dalam laporan pertanggungjawaban Desa Ngenep yang dibuat tanpa musyawarah dengan Badan Pengawas Desa atau BPD dalam laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang diduga dinaikkan oleh oknum Kepala Desa Ngenep menjadi 180 juta rupiah. Tidak hanya satu permasalahan yang telah dilaporkan warga kepada kejaksaan, namun dalam laporan tersebut juga ada terkait biaya perataan lahan lapangan yang sebenarnya mendapat bantuan dari pihak investor. Namun diduga oleh oknum Kepala Desa Ngenep juga dimasukkan anggaran dalam dana desa dengan nilai kurang lebih mencapai 50 juta rupiah. Lembaga monitoring yang mendampingi warga mengatakan, para warga ini bertujuan menanyakan progres perkembangan kasus yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Malang pada bulan Juli lalu oleh warga Ngenep. Hal ini dikarenakan warga Ngenep, dalam hal ini pihak BPD, setelah melakukan klarifikasi ke Kejaksaan, kasus tersebut dilimpahkan kembali ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan dokumen laporan pertanggungjawaban dengan fisik pengadaan yang ada. Dan dilimpahkannya kembali ke pihak Inspektorat dikarenakan masa anggaran tahun 2020 sedang berjalan. Warga berharap kepada pihak Inspektorat untuk serius menangani permasalahan yang terjadi di Desa Ngenep yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa. Tujuannya saya menanyakan berkas-berkas yang dari Kajari, di sini sudah dilihat atau belum. Nah, ternyata di sini sudah dilihat, ini secepatnya mau diperiksa ke Desa Ngenep.
Terkait apa sih ini permasalahan? terkait penyimpangan dana APD. Nah, tahun berapa ya? Tahun 2020. Penyimpangannya seperti apa? Penyimpangannya di situ ada pembangunan lapangan, sedangkan untuk alat berat dibantu oleh salah satu pengembang, dibantu dosen sama operatornya. Nah di situ sama kepala desa dianggarkan senilai 57 juta. Terus yang kedua pembelian mobil siaga. Mobil siaga itu di sana dengan pembelian 182 juta. Tapi ternyata kita cek ke dealer, ke leasing sana, ternyata cuma 145 juta. Jadi tidak sesuai rencana itu ya? Iya. Nah, pembelian itu dan pembuatan lapangan di sana tanpa ada rapat dengan BPD. Terus sendiri. Terus harapannya Mas selaku pendamping masyarakat ini gimana? Ya segera ditindaklanjuti sama Inspektorat. Yanto Yancung melaporkan. Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang ditutup sementara aktivitasnya karena 3 orang pegawainya diduga terpapar COVID-19. Penutupan kantor Disporapar ini sebagai langkah sterilisasi dalam memutus penyebaran COVID-19. Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan mulai Kamis hingga Minggu besok. Penutupan kantor Disporapar Kota Malang ini dilakukan setelah adanya 3 orang pegawai yang diduga terpapar COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang Eko Syah mengaku adanya penutupan kantor tersebut karena adanya dugaan 3 pegawai yang terpapar COVID-19. Ia menjelaskan bahwa 3 orang pegawai yang diduga terpapar COVID-19 hasil swab tesnya belum keluar. Ketiga pegawai ini diduga kelelahan usai libur panjang. Ketiga pegawai tersebut saat ini sedang beristirahat atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain dilakukan penutupan, rencananya akan dilakukan penyemprotan disinfektan sekaligus sterilisasi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara selama penutupan kantor Disporapar, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa karena pegawainya tetap memperlakukan work from home atau WFH. Sebenarnya yang 4 ini itu sudah badannya kurang sehat karena sudah ada keluhan sakit sudah lama, yaitu ada yang penyakit lambung, kemudian diabetes, kemudian ada juga yang MAH, itu karena habis libur cuti panjang, mungkin salah makan atau bagaimana sehingga pada hari Senin kemarin istirahat di rumah. Untuk hasilnya positif ataupun tidak nunggu hasil swab, dan beberapa teman juga bertanya apakah itu positif kena COVID atau bagaimana. Tetapi sampai hari ini beliau-beliaunya semua istirahat, ya istirahat. Dan untuk mencegah pemikiran-pemikiran yang nantinya mengarah ke pandemi, maka dari Disporapar untuk sementara ini kegiatannya, aktivitas kantor kita hentikan sementara dan juga akan kita lakukan disinfektan sehingga nantinya akan membantu untuk mengurangi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Gumpalan awan terlihat unik dan berbentuk menyerupai UFO terjadi di atas Gunung Arjuna dan Gunung Putri Tidur, Kota Batu. Gumpalan awan yang seolah menyerupai UFO berputar di atas awan seperti pusaran arus itu terlihat sejak Kamis pagi hingga menjelang siang.
Gumpalan awan menyerupai UFO di atas Gunung Arjuno dan Gunung Putri Tidur terjadi Kamis pagi hingga Kamis siang. Fenomena alam unik sempat viral di media sosial karena banyak warga ketika mengetahui keanehan awan tersebut merekamnya. Menurut informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Malang, awan ini tidak mengindikasikan fenomena lain seperti akan datangnya gempa atau bencana besar lainnya. Awan tersebut hanya mengindikasikan adanya turbulensi di lapisan atas, bukan di permukaan bumi. Akibat adanya gelombang angin gunung atau angin lapisan atas yang cukup kuat dari suatu sisi gunung, angin membentur dinding pegunungan sehingga menimbulkan turbulensi di sisi sebaliknya, akibatnya membentuk awan bertingkat yang berputar seperti UFO. Dan awan ini juga tidak mengindikasikan fenomena lain seperti akan datangnya gempa atau bencana besar lainnya, namun mengindikasikan adanya turbulensi atau putaran angin secara vertikal yang cukup kuat, sehingga berbahaya bagi penerbangan rendah seperti helikopter di sekitar awan. Fenomena ini jarang terjadi dan hanya bersifat momentum atau waktu-waktu tertentu. Biasanya ditandai dengan adanya kecepatan angin yang cukup kuat lebih dari beberapa hari di sekitar pegunungan. Kalau tadi pagi kan ada awan yang bentuknya tuh seperti topi yang di atas gunung, itu namanya awan lentikularis. Nah itu biasanya disebabkan oleh adanya turbulensi atau putaran angin yang terjadi di atas gunung atau dataran tinggi. Itu kalau dampaknya seperti itu apa? Ini maksudnya nggak ada dampak yang terlalu signifikan. Jadi dia lebih pengaruh terhadap ke penerbangan. Jadi kalau seumpama pilot itu kalau masuk awan seperti ini, dia akan terjadi turbulensi di situ. Jadi ada guncangan di dalam awan tersebut gitu. Jadi kebanyakan pilot-pilot itu pasti akan menghindari awan tersebut gitu. Fenomena ini setiap kali terjadi atau ada momen tertentu? Di momen-momen tertentu aja seperti ini tuh nggak pasti waktunya gitu. Yanto Yancung melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar pameran dengan menampilkan berbagai produk UMKM dari beberapa daerah bencana di Indonesia. Pameran produk ini untuk memajukan usaha mikro kecil menengah di tengah wabah pandemi COVID-19. Pameran produk yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berlangsung di salah satu mal di Kota Malang. Pameran ini menampilkan berbagai macam hasil produk unggulan masyarakat dari Pameran ini menampilkan berbagai macam hasil produk unggulan masyarakat dari beberapa daerah bencana, seperti NTB, Sulawesi Tenggara, dan Banten. Pameran produk ini merupakan salah satu upaya dalam memajukan UMKM di masa pandemi COVID-19. Rifai, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan, bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap ekonomi Indonesia, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah, maka BNPB berupaya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya memajukan ekonomi khususnya UMKM, BNPB melakukan pameran dengan memamerkan produk dari masyarakat terdampak bencana. Rifai juga berharap dengan pameran ini selain upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, ekonomi masyarakat juga dapat bertumbuh kembang di tengah pandemi COVID-19. Sementara salah satu peserta pameran mengaku sangat terbantu dengan event pameran yang digelar BNPB, karena dengan pameran tersebut dapat meningkatkan omset UMKM yang terdampak di tengah pandemi COVID-19. Sementara pameran produk yang digelar BNPB dalam rangka memajukan ekonomi masyarakat terdampak bencana akan berlangsung hingga Minggu 8 November 2020. Di dalam perjalanan ini kami melihat bahwa keterpaparan masyarakat itu tidak bisa diamkan. Ya, kita sangat banyak prihatin dengan memberikan bantuan, terutama dalam fisik prasarana, baik di dalam hal ini untuk bantuan pemukiman kembali, bangun rumah, dan lain-lain. Kemudian juga kita membantu prasarana jalan dan prasarana lingkungan. Kalau hanya kebutuhan
katakanlah papan, saya kira sudah terpenuhi lah demikiannya. Namun dari kebutuhan yang kesejahteraan, nah ini yang menurut saya perlu kita kemas. Nah, alhamdulillah 2018 kita telah melakukan uji coba, melakukan kontraktual ya, sudah kelola dengan pihak beberapa universitas, terutama ada di Universitas Mataram dan Universitas Tandulako di Sulawesi Tengah. Nah, beberapa langkah yang kita lakukan antara lain ada beberapa. Pertama, ada pendampingan untuk pembangunan kembali ekonomi. Dalam perjalanan pendampingan ini ada yang menarik adalah kita mencoba di sebuah universitas itu karena lebih paham dengan kehidupan sosial masyarakat, komoditas apa yang akan dikemas gitu. Nah, ini yang kita coba beberapa komoditi, produk-produk yang dikemas oleh kawan-kawan kita, mulai dari katakanlah Nusa Tenggara Barat, kemudian Sulawesi Tengah, Tadulako, dan Pandeglang nanti ada beberapa produk. Nah, ini ada bisa lihat ya para jurnalis bagaimana upaya BNPB mengangkat kehidupan masyarakat yang mudah-mudahan tidak terpapar dengan masalah, katakanlah memang dalam masalah COVID ya. Ditambah lagi bencana yang sebelumnya ini tertimpa, ini ibaratnya sudah jatuh ketiban tangga. Alhamdulillah dengan semangat yang cukup kuat dari universitas untuk mengembalikan semangat masyarakat, bagaimana berupaya beradaptasi. Nah, kita hidup normal ya, tetapi normalnya tidak seperti dulu. Normalnya harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan di air mengalir, dan menghindari kerumunan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko ditampingi oleh Kepala BKPSDM menghadiri kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan SKB dan koordinasi persiapan penetapan NIP CPNS di wilayah kerja kantor Regional 2 BKN di Geraha Pancasila Balai Kota Ambung Tani Kota Batu. Tak hanya menggelar rapat, dalam kegiatan ini juga dilakukan pisah sambut Kepala Kanwil Regional 2 BKN Jawa Timur. Rapat evaluasi pelaksanaan SKB dan koordinasi persiapan penetapan NIP CPNS di wilayah kerja kantor Regional 2 BKN digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Ambung Tani Kota Batu. Acara ini dihadiri Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara sewilayah kerja kantor Regional 2 BKN Jawa Timur. Kepala Kanwil Regional 2 BKN Tauhid Jatmiko mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung terwujudnya PPK, baik gubernur, wali kota, bupati, dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, serta mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Lewat rapat evaluasi ini, BKN berharap dari 39 unit pengelola kepegawaian, minimal 30% sekitar ada 10 pengelola kepegawaian yang bisa diluncurkan menjadi zona integritas bebas korupsi, bersih pelayanan. Dengan ditetapkannya sistem pola karir dalam mendukung indeks personalitas dan mengelola manajemen ASN di setiap instansi pemerintah daerah, BKN memprioritaskan mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan digitalisasi dan kompetensi serta profesionalitas ASN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rapat evaluasi pelaksanaan SKB dan koordinasi persiapan penetapan NIP CPNS di wilayah kerja kantor Regional 2 BKN yang digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Ambung Tani Pemkot Batu ini istimewa karena juga dilakukan pisah sambut Kepala Kanwil Regional 2 BKN Jawa Timur dari Kepala Kanwil Regional 2 BKN Tauhid Jatmiko yang pindah tugas ke Jawa Barat, digantikan Kepala Kantor Wilayah Regional 2 BKN Heru Purwaka. Wali Kota Batu sebelum membuka secara resmi kegiatan ini, mengenalkan berbagai kemajuan pembangunan di Kota Batu dan mengucapkan selamat kepada pejabat lama yang bertugas di tempat yang baru dan selamat datang di Jawa Timur kepada pejabat yang baru. Dewanti dalam sambutannya mengatakan tahun ini Pemkot Batu sengaja tidak mengajukan gelombang pendaftaran CPNS karena kebutuhan yang masih bisa tercover. Tahun depan Pemkot Batu akan membuka lowongan CPNS di bidang kesehatan dan pendidikan. Ini judulnya Rapat Evaluasi Pelaksanaan SKB dan Koordinasi Persiapan Penetapan NIP CPNS. Tapi yang lebih
bahagia lagi ketika kami bisa melepaskan Pak Tauhid dengan segala ketulusan hati kami dan berdoa. Semoga Pak Tauhid bisa lebih sukses dan terus sukses. Karena dari Jawa Timur kami bangga demikian Pak Tauhid. Yang ketiga, mungkin saya ingin memperkenalkan kota wisata Batu. Ini kalau kota wisata SOP-nya seperti itu. Jadi harus memperkenalkan potensinya. Nah, sambil saya memperkenalkan, monggo di depan itu selain botol minuman air mineral itu semua adalah produksi UMKM di Kota Batu. Jadi squashnya, keripiknya, 10 daerah, 10 kota atau kabupaten atas usulan dari Ibu Gubernur, keinginan Ibu Gubernur itu bisa kami penuhi. Dan insya Allah ini Kota Malang, Kota Surabaya itu sudah bagus-bagus dan kota-kota lainnya. Saya rasa mungkin bisa 38 itu semua Pak Tauhid. Mungkin insya Allah seperti itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Kamis tanggal 5 November tahun 2020, rapat evaluasi pelaksanaan SKB dan koordinasi persiapan dan penetapan NIP CPNS di wilayah kerja Kantor Regional 2 BKN tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai pelaksanaannya. Yanto Yancung melaporkan.